Wabarakatuh. Kami bertiga akan membuat video merakit secara virtual CPU pada komputer. Saya Yelza Mesa Putri, absen 35. Saya Olivia, absen 10. Saya Rasya Febrian Permata Ruhel, absen 14. Tonton videonya sampai habis. Bye. Langkah pertama untuk merakit CPU yang kita butuhkan adalah power supply. Nah, power supply ini berfungsi untuk memberikan daya pada komputer. Kita pasang terlebih dahulu power supply-nya. Seperti ini ya posisinya. Lalu kita tempatkan pada casingnya. Kita pasang. Jangan lupa ini dikasih pengunci ya. Oke. Langkah kedua untuk merakit CPU adalah motherboard. Nah, di motherboard ini ada beberapa komponen. Yang pertama adalah RAM. RAM berfungsi untuk menyimpan file Anda. Jadi sesuaikan dengan posisi yang ditentukan. Jangan lupa dikunci ya teman-teman. Ada RAM kedua ya, seperti tadi, sesuaikan dengan posisinya. Jangan lupa juga dikunci. Selanjutnya kita pasang CPU. CPU ini sebuah perangkat yang berfungsi menangani semua instruksi pada pengguna, yang bertanggung jawab untuk mengeksekusi semua perintah yang diberikan kepada komputer, baik itu dari sistem operasi, aplikasi, atau input yang diberikan oleh pengguna. Nah, sekarang kita pasang. Nah, seperti ini ya. Selanjutnya kita kunci juga. Setelah kita pasang CPU, kita berikan namanya thermal compound atau pasta thermal. Dia berfungsi untuk memungkinkan secara efisien mentransfer panas dari prosesor ke pelat pendingin atau waterlock pendingin CPU yang dirancang untuk menurunkan panas. Mari langsung kita pasang. Selanjutnya kita pasang heatsink. Terus kita kunci. Heatsink ini berfungsi untuk memberikan perlindungan terhadap komponen dari panas yang berlebihan, memastikan bahwa komponen bekerja dengan optimal. Kita kunci, lalu kita colokkan kabelnya ya teman-teman. Selanjutnya kita install motherboard dan kita taruh di casing ya teman-teman. Jangan lupa juga bautnya dipasang ya. Nah, di sini kita sudah sampai di adapter card. Di adapter card ada yang namanya NIC. NIC yaitu bertugas untuk mengubah aliran data paralel dalam bus komputer menjadi bentuk data serial sehingga dapat ditransmisikan di atas media jaringan. Jadi NIC ini kita taruh di sini. Jangan lupa kita kasih bautnya di sini. Nah, kemudian kita ke wireless NIC.
Fungsi wireless NIC yaitu untuk menghubungkan dua perangkat atau lebih sekaligus tanpa bantuan kabel. Jadi kita wirelessnya kita taruh di sini. Jangan lupa kita kasih bautnya di sini. Nah, di sini ada video adapter untuk menyimpan video. Kemudian kita kasih bautnya sini. Nah, di adapter cards kita sudah selesai. Lanjut kita ke internal drive. Di internal drive ada hard disk drive atau yang disingkat HDD. HDD ini fungsi untuk tempat menyimpan segala macam data, file, serta dokumen virtual seperti dokumen PDF atau MP3 dan lainnya. HDD kita taruh di sini, terus kita posisikan. Sudah, kita klik OK. Jangan lupa kita kasih baut di sini. Nah, sudah masuk. Selesai di internal drive. Selanjutnya yaitu ada drives in the external base. Yang pertama, ada optical drive yang berfungsi sebagai perangkat untuk membaca data. Kita pasang dulu ya. Lalu kita pasang. Yang kedua ada floppy drive yang berfungsi sebagai alat pembaca dan penulis data pada disket. Kita pencet OK. Setelah itu kita ke internal kabel. Yang pertama ada patah kabel atau kabel patah yang berfungsi untuk menghubungkan dua perangkat secara bersamaan. Lalu ini kita pasang ke optical drive. Lalu yang kedua ada floppy kabel yang berfungsi untuk menyimpan data digital. Lalu ini kita pasang floppy drive. Terakhir yaitu ada kabel SATA yang digunakan untuk menghubungkan agar dapat mentransfer data dan listrik. Lalu kita sambungkan ke hard disk. Ini kita pasang ke floppy drive. Lalu ini kita sambungkan ke optic drive. Ini kita sambungkan ke motherboard.
Lalu ini kita pasang di sini. Jadi di sini kita sudah sampai di penghujung pembuatan CPU komputer. Nah, di sini kita sudah sampai di eksternal kabel. Di eksternal kabel ada yang namanya case panel. Case panel ya ini untuk melindungi komputer ini. Di situ kita pasang bautnya. Nah, sudah terpasang. Kemudian kita ke monitor. Fungsi monitor yaitu untuk menampilkan gambar atau objek yang telah diolah dalam proses komputasi di sistem operasi komputer. Kita taruh di sini. Kita posisikan, udah masuk. Kemudian kita lanjut ke keyboard. Keyboard yaitu untuk mengetik teks, mengontrol perangkat lunak, dan melakukan berbagai tindakan lainnya. Kita posisikan. Nah, kita sudah pasang keyboardnya, kabel keyboardnya, kemudian kita ke mouse. Fungsi mouse yaitu untuk mengarahkan kursor atau panah pada sistem operasi Windows dan sejenisnya. Kemudian kita ambil, kita pasang di sebelahnya keyboard. Nah, kita sudah pasang keyboard mouse-nya. Kemudian kita ke USB. USB biasanya untuk menyimpan pencadangan data serta transfer file antar perangkat. Nah, kita sudah memasang USB, kemudian kita lanjut ke Ethernet. Kita geser, kita lanjut ke Ethernet. Nah, Ethernet yaitu jaringan komputer yang menggunakan kabel untuk memungkinkan transmisi data antar komputer. Jadi Ethernet itu untuk menghubungkan komputer dengan komputer. Kabel Ethernet juga bisa menghubungkan komputer dengan printer atau komputer dengan WiFi. Nah, sudah. Kemudian kita ke wireless antena. Yang terakhir kita ke power cord. Baik, selesai sudah pembuatan CPU komputer kita. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.